Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wawan. Saya asli kelahiran Kalimantan Tengah dari suku Dayak Ngaju. Di video ini saya meluruskan dan menjelaskan jenis bajakah, nama bajakah, khasiat bajakah, ciri-ciri bajakah yang sudah saya tahu, dikasih tahu oleh orang tua kami, nenek kakek kami, turun-temurun dari nenek moyang kami sebelum adanya alat medis dan obat kimia. Jadi bajakah itu semua jenis itu memiliki khasiat masing-masing. Ada yang beracun, ada yang buat obat untuk penyakit. Bajakah sendiri tumbuhnya di hutan tropis seperti ini. Ada yang hutan rawa, ada hutan rimba. Jadi di sini saya meluruskan karena banyak sekali beredar bajakah tidak sesuai dengan kegunaannya. Karena kami suku Dayak udah membuktikan semuanya dan kami meyakini itu sebagai obat sesuai dengan kegunaannya. Namun karena banyak yang beredar tidak sesuai dengan kegunaannya, yang membeli hilang kepercayaan karena tidak sesuai dengan khasiatnya tadi. Padahal bajakah itu semua ada masing-masing khasiatnya, tidak sama. Jadi di sini ada banyak sekali bajakah dan jenis-jenisnya. Saya menjelaskan secara detail selanjutnya nanti. Jadi ini banyak juga saya lihat video yang menggiring opini, termasuk kemarin yang sedang viral. Yang pertama, di salah satu stasiun swasta, stasiun televisi swasta, itu memang benar yang diteliti bajakah yang untuk kanker dan tumor. Itu juga kami gunakan sesuai kegunaannya di sini, termasuk untuk luka luar dan luka dalam. Namun yang ditampilkan itu bajakah kalalawit. Bajakah kalalawit bukan untuk kanker, tumor, dan luka luar dan dalam. Memang yang diteliti sesuai, tapi yang ditampilkan beda. Yang ditampilkan itu bajakah kalalawit. Memang bajakah kalalawit itu berefek di tubuh, tapi tidak berefek dengan tumor dan kanker. Jadi kalau kalian mengkonsumsi bajakah kalalawit, merasa berdenyut, merasa bagian benjolan itu mengering, tetapi tidak berkurang ukurannya. Karena bukan untuk tumor, bukan untuk kanker juga. Malahan bagian benjolan atau bengkak itu semakin bertambah ukurannya. Jadi sulit bagi orang awam, sulit untuk membedakan khasiat yang sesuai dan khasiat yang lain. Kenapa berdenyut? Kenapa mengering? Karena bajakah kalalawit itu untuk jantung, itu yang membuat berdenyut di bagian tempat yang sakit. Yang kedua, kenapa mengering? Bajakah kalalawit mengandung kolagen, memperbaiki kulit yang rusak. Jadi mengering dan berganti dengan sel kulit yang mati tadi, berganti dengan yang baru. Yang ketiga, kenapa bisa BAB lancar, badan sehat, fit? Karena itu untuk penyandang obesitas, kelebihan berat badan. Jadi bagus untuk diet. BAB, BAK itu lancar setelah minum air bajakah kalalawit.
Jadi ini sekarang kita memasuki mengenali jenis dan ciri-cirinya. Mulai dari bajaka kalalawit, akar kuning, dadahup. Setelah itu yang paling ditunggu-tunggu, tampala dan lamei. Jadi ini saya pakai kamera depan. Kita kenalkan dulu kalalawit. Jenis kalalawit ini bagian batangnya bulat. Namun bagian dalamnya itu di sisi batang dan kulit itu ada bagian 4 bagian seperti segi 4. Tetapi bagian dalamnya, lapuknya itu yang tidak bisa dibohongin dari kalalawit, bentuknya segi 4. Kalau ada yang mengaku ini tampala, jangan percaya, karena saya sendiri orang suku Dayak Ngaju yang memang tahu jenis-jenis untuk obat, karena memang kami memakainya sejak dulu, memanfaatkan untuk obat. Dari kalalawit ini, bagi yang sudah membeli jadi batangan atau racikan, bagian dalamnya segi 4, batangnya bulat, lalu bekas rantingnya ini tembus dari kanan ke kiri, Ini bagian rantingnya. Bagian ranting dari bajaka kalalawit ini ada seperti kail pancing. Lalu ini ranting yang saya jelaskan tadi. Ini yang ranting di pucuk. Jadi di kiri dan kanan ini sejajar. Tapi kalau di batang pohon yang sudah besar itu meninggalkan bekas lubang. Daunnya mirip seperti tampala. Tulangnya juga ada 6, maksimal 6 tulang ini. Ini seperti sidik jari kalau ibarat kita manusia. Bagian ujungnya juga lancip. Ini yang sulit sekali membedakan mana yang tampala, mana yang kalalawit. Kalalawit ini seperti yang sudah saya jelaskan, tidak untuk kanker, tidak untuk tumor. Ini untuk jantung, kolagen, dan obesitas, untuk menurunkan berat badan, untuk orang diet. Untuk cewek-cewek bagus nih. Oke, cukup untuk kalalawit yang sudah banyak beredar, warnanya kuning. Kalau direbus secukupnya itu warna teh, tapi kalau banyak itu warna teh tua, agak kemerahan. Rasanya seperti kita merasakan makan buah yang lagi mentah. Itu ada rasa, kalau kami bilang sini, kalat atau sepet. Jadi ada yang bilang bajakah yang ada getah itu beracun. Semua bajakah itu punya getah, hanya kalalawit ini getahnya warna bening, jadi tidak terlihat. Kalau nempel di tangan itu warna merah atau kuning nantinya. Bisa juga warna hitam terkena debu. Jadi jangan salah, ada yang bilang bajakah itu yang untuk obat tidak ada getahnya. Padahal bajakah semua ada getahnya. Hanya ada yang bening, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru juga seperti tawasud. Kebetulan di sini menyatu dengan yang melilit dengan kalalawit ini akar kuning. Nah, akar kuning ini yang memang paling banyak manfaatnya. Akar kuning ini bentuknya seperti mata kucing, seratnya banyak sekali sekatnya, lalu terasa pahit. Ini akar kuning, rasanya pahit. Dan daunnya seperti yang saya bilang tadi, daun ini memberi ciri-ciri atau seperti sidik jari. Daun akar kuning ini dari pangkal ke ujung, yang pertama tulangnya dari pangkal sampai ujung, itu yang pertama. Yang kedua dari pangkal sampai tengah, baru yang kecil-kecil. Bentuknya seperti perahu, ujungnya juga tajam. Manfaat dari akar kuning ini untuk penawar racun dari makanan, racun dari
sengatan binatang, itu diminum airnya dan dioles airnya di tempat yang disengat atau terkena racun. Yang kedua, ini juga untuk obat malaria kami di sini. Untuk obat tipus, obat kanker hati, yang paling terkenal itu obat liver, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Yang ketiga, ini obat rematik, obat asam urat, obat diabetes. Nah, saya pakai obat buat diabetes untuk kolesterol. Diabetes iya juga, untuk kolesterol iya juga. Saya pakai untuk kolesterol karena saya biasa makan daging atau telur. Seperti kemarin saya makan 1 biji telur itu langsung sakit leher. Nah, saya rebus airnya, sekali minum, besok saya coba lagi. Saya makan daging dan telur, alhamdulillah tidak ada rasa sakit di bagian leher atau pundak. Yang seterusnya, ini juga berguna untuk obat kerumut atau cacar, untuk obat cacingan. Banyak sekali manfaat. Ini yang paling banyak manfaatnya. Rasanya pahit, airnya pun pahit. Sudah 2 yang kita kenalkan. Lalu yang kita kenal lagi, bajakah tunggal. Bajakah tunggal ini untuk penyakit gagal ginjal. Ini berguna untuk mencuci ginjal. Jangan heran BAB dan BAK sering sekali BAB dan BAK nanti setelah minum khasiat ini, bajakah tunggal ini. Bentuk ininya keriting, kailnya keriting. Lalu ini untuk menekan kalium dan natrium. Lalu menekan tekanan darah. Jadi kalau mengkonsumsi ini jangan banyak, 1 kali 1 bulan, karena berbahaya untuk jantung. Bawaannya lemas, pusing, mual, muntah. Kelamaan bisa opname masuk rumah sakit, diinfus. Ini bentuk batangnya. Lalu kita ke lamei. Ini lamei. Lamei ini khasiatnya yang saya tahu ini untuk diare. Ini bajakah lamei. Lalu kita ke yang terakhir, bajakah tampala. Bajakah tampala ini yang buat kanker dan tumor. Kandungannya sama dengan yang diteliti, namun beda dengan yang disut. Dan ini yang dikira banyak sekali orang mengira ini bajakah kalalawit, tapi ini bajakah tampala. Oh, ini untuk yang terakhir saja saya menjelaskan. Ini kita masuk ke dadahup dulu. Bajakah dadahup. Bajakah dadahup ini memiliki ciri daunnya seperti sayap kupu-kupu. Lalu di bagian ujungnya ini keriting tipis, mirip seperti bajakah tunggal tadi. Ini kegunaannya untuk ibu-ibu pasca melahirkan. Jangan heran kalau lihat orang kami suku Dayak Ngaju setelah melahirkan hari ini, besoknya mampu beraktivitas seperti biasanya. Mungkin Tuhan memberi penawar-penawar obat seperti ini, penawar penyakit. Tinggal kita saja yang bersyukur dan berusaha mencarinya. Termasuk obat-obat kimia dari dokter, peralatan medis juga. Ini kita masuk ke tampala. Tampala, kalau kalian beli
yang sudah diracik, karena tampala ini tidak bisa dikirim bulat. Karena apa? Kami menjaga kelestariannya. Nanti seperti kalalawit akan dijarah habis-habisan. Namun ini sudah terbukti, saya sendiri yang membuktikan terhadap penderita penyakit kanker di payudara dan benjolan di atas sini. Baru 1 minggu mengkonsumsi, hilang benjolan 2 dan kanker payudaranya mengempes. Bukan seperti kalalawit yang mengering, bukan. Kalalawit mengering tapi tidak mengempes. Kalau bajakah tampala itu mengempes, akhirnya mengering, insya Allah baru akan sembuh. Inilah yang diberi Tuhan, penawar penyakit mematikan tersebut. Ini yang sudah saya racik. Kalau sudah kering, warnanya putih. Kalau sudah masih basah, warnanya putih seperti ini. Putih. Bagian dalamnya seperti bajakah pada umumnya, bulat, ada pori-pori. Ini yang masih basah. Namun kalau yang sudah kering, berubah warnanya seperti darah merah. Ini sengaja saya meracik seperti ini karena ini memang untuk yang membutuhkan. Saya tidak menjual untuk yang seller atau apa untuk dijual lagi, maaf, saya tidak. Ini khusus bagi yang membutuhkan penderita, karena ini sudah mulai langka dan saya tidak mau ini semakin langka, karena banyak yang membutuhkan, yang benar-benar sakit. Orang yang sakit itu memang membutuhkan sekali. Jadi jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Insya Allah saya melayani yang benar-benar terkena penyakit kanker dan tumor. Saya minta hasil uji lab dan dokternya. Daunnya dikasih tahu nggak ya? Dari daun bajakah tampala ini persis seperti kalalawit, punya tulang maksimal 6 tulang kiri. Di sebelah kanannya kurang lebih seperti itu. Bagian ujung lancip juga, bagian ujung. Mohon maaf, saya tidak mengamera bajakah tampala ini karena menjaga kelestariannya. Boleh bagi yang mau membeli untuk saudara atau apa, keluarga, lampirkan foto, lampirkan kalau ada keterangan dari dokter sebagai bukti, karena saya tidak mau penawar penyakit kanker dan tumor ini langka. Saya bahagia sekali mendengar kabar ibu yang ada di Jakarta, di Kelapa Gading, baru 6 hari itu sudah mengempes. Dan saya sedikit kecewa dari berita yang viral, karena yang mereka tampilkan itu bajakah kalalawit. Kalau memang mau merahasiakan, mungkin yang diberitakan hanya kandungannya saja, jangan mengelabui publik. Karena apa? Banyak yang dirugikan. Saya sendiri tidak berani langsung menjual bajakah kalalawit kemarin. Karena apa? Sepengetahuan saya itu bukan untuk kanker dan tumor. Saya tidak mau hukum karma itu berlaku. Orang berharap sembuh dari bajakah itu, ternyata nihil. Memang efeknya terasa berdenyut, mengering, tapi tidak berkurang ukuran benjolannya, malahan tambah besar. Jadi di sini juga saya menghimbau bagi teman-teman yang menjual bajakah dari luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri, selatan, utara, barat, timur, jangan menggiring opini, jangan mengelabui orang dengan atas dasar berita kemarin.
Jadi saya jelaskan lagi secara tegas, itu bukan bajakah sebenarnya. Yang ditampilkan bajakah kalalawit rimba. Kalalawit rimba itu arti rimba, hutan yang belum pernah ditanami kebun tanaman oleh manusia. Kalau hutan rawa itu yang pernah ditanamin atau di kebun oleh masyarakat. Jadi berhentilah menjual kalalawit sebagai obat kanker, juallah sebagai obat jantung, obesitas, dan kolagen sesuai kegunaannya. Karena apa? Harapan-harapan palsu itu sangat mengecewakan. Saya sendiri mendapat informasi yang sedang viral, saya tidak mau langsung mempercayainya karena saya memang tahu khasiatnya masing-masing bajakah. Jadi saya saring dulu, saya cek kandungannya, lalu saya cari ciri-cirinya seperti apa. Ternyata bajakah tampala itu benar-benar buat obat bagi orang tua kami dulu. Alhamdulillah. Jadi itu yang paling garis besar yang saya ingati, boleh memesan tapi lampirkan bukti penyakitnya. Kalau bisa itu lampirkan keterangan dari dokter dan uji lab. Karena saya tidak mau menjual ketengkolak khusus bagi yang menderita, karena ini penyakit mematikan. Pertama, yang kedua lagi, bajakah tampala ini sudah mulai langka. Saya asli tinggal di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun karena penasaran dengan bajakah tampala ini, saya akhirnya tinggal di kabupaten 1 jam dari Palangkaraya. Memang sesuai berita itu 1 jam dari Palangkaraya, benar. Tapi ada yang disembunyikan, dirahasiakan di situ karena belum mendapatkan hak paten. Jadi di sini lokasi yang banyak sekali jenis bajakah ini 70 km dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lalu saya ada survei juga di online shop, di sosmed, kebanyakan itu bajakah kalalawit yang dijual. Mungkin yang sudah membeli bajakah kalalawit ini sudah bulan Oktober, 1 bulan setelahnya mungkin sudah merasakan khasiat dari bajakah kalalawit. Apa benar menurut saya yang berdenyut dan mengering tetapi tidak mengecil bagian kanker dan tumornya, malah membesar. Jadi itu bukan efek positif untuk kanker dan tumor. Itu untuk perbaikan kulit yang luka atau yang rusak. Ya, semoga lahan di sini tidak menjadi lahan sawit lagi. Inilah yang membuat kami banyak menolak perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Tapi apalah daya, kami hanya masyarakat biasa yang punya suara lebih. Itu kepala daerah kami, anggota dewan, 1 orang memegang ratusan suara, sedangkan kami 1 orang 1 suara. Ya begitulah. Di sini bajakah ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis, alhamdulillah di sini masih lengkap, ada 4 jenis. Namun yang di sini yang belum ada saya temuin tawasud, saluang belum, sama pasak bumi. Di sini belum saya dapati. Di sini ditebang karena membuka jalan, sebagian membuka jalan untuk akses masuk oleh pemilik lahan. Tapi kemarin saya meminta tinggalkan yang masih banyak bajakah di sana. Alhamdulillah dipenuhin. Ya, itu yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan insya Allah ini yang informasi valid karena saya suku Dayak Ngaju asli. Bagi yang mau memesan boleh
komentar. Boleh juga hubungi WA, telepon atau SMS di nomor 0812 50888571. Saya ulangi, 0812 50888571. Atas nama Wawan atau Setiawan. Kabar gembira bagi penderita kanker dan tumor. Salam dari Kalimantan, salam sehat. Semoga lewat perantara Bajakah ini sebagai penawar penyakit yang Anda derita, insya Allah. Assalamualaikum.